Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Rey menyerang orang misterius yang mempunyai sihir api dengan sihir airnya. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Rey yang ada di luar ruangan. Di sana, Rey tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidungnya. Rey bergumam, ini adalah efek setelah menggunakan sihir di tingkat kapasitas mental maksimal. Kekuatan dari sihir tidak bisa dibandingkan. Cincin mana bergerak secara lembut. Kecepatan pencampuran warna lebih cepat. Aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat jadinya penyihir dengan kacamata lensa 1. Aku tidak bisa membalaskan dendam dengan kekuatanku sekarang. Tetapi dengan cukup waktu, aku bisa menjadi lebih kuat. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mengambil semuanya. Kita pun dilihatkan di keesokan harinya. Di sana ada Rey yang sedang memasuki toko buku Veronica. Di sana Veronica berkata, "Rey, kamu kesini. Selamat datang. Model pakaianmu ganti. Kamu menggunakan jas hujan kemarin. Aku membuang itu." Rey bergumam. Walaupun dia tidak bisa melihat wajahku karena gelap, dia bisa saja mengenaliku jika aku menggunakan pakaian yang sama. Veronica berkata, "Aku bilang pada kakekku mengenaimu, mengenai kamu menggunakan sihir untuk menolong kita, dan kamu sedang mencari pelangi. Kamu tidak mengatakan hal yang lainnya, kan?" Tiba-tiba di sana ada seorang anak yang sedang mengintip. Setelah dilihat oleh Rey, tiba-tiba anak itu menutup pintu tersebut. Veronica berkata, "Mereka adalah adikku. Kakekku membawa mereka dari pantai asuhan. Dia membawa aku, Molta, dan Julpin untuk mengajarkan sihir." "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Aku tidak memikirkan alasan lainnya. Dan kamu mengatakan padaku bahwa kamu belajar sihir dari kakekmu." "Benar. Ini tempatnya. Kakekku ada di sini." "Kakek, aku mengajak Rey. Dialah yang menolong kita. Bisakah kamu keluar sebentar, Veronica?" "Baik." Setelah itu Veronica pun keluar dari kamar tersebut. Kakek itu bernama Grayum. Kakek Grayum berkata, "Pertama, kamu mendapatkan rasa terima kasihku. Aku dengar kamu membantu Veronica dalam mengusir anak-anak itu. Itu adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Tapi bisa kamu lihat, aku tidak di kondisi terbaik. Itu tidak masalah." Rey bergumam, dia memiliki 4 cincin. Merah atau marah, oranye untuk nyaman, kuning untuk gembira, hijau untuk malu, biru untuk mengabaikan, dan biru laut untuk duka. Semua emosi itu akan sulit dirasakan dalam satu waktu. Ini bukan mana, melainkan mereka adalah warna yang terukir di inti. Banyak sekali gelombang, dan emosi bertahun-tahun meninggalkan jejak. Itu susah untuk membaca emosi dari tipe ini. Kakek Grayum berkata, "Aku dengar kamu memiliki banyak keinginan untuk ditanyakan. Aku sudah mencari seorang penyihir hingga sekarang. Menurut Veronica, kamu menggunakan sihir dengan mahir. Tapi aku tidak tahu banyak hal. Kamu pasti berasal dari satu tempat yang bukan dari sini. Dari mana kamu berasal? Sepertinya kamu memiliki masa lalu yang panjang. Jika kamu merasa susah untuk menjawab pertanyaanku, bagaimana dengan ini? Ayo kita bermain game. Pemenang setiap ronde akan bertanya kepada yang kalah. Reaksi cepatmu membuktikan indera tajammu.
Kamu merasakan mana di antara kita sekarang? Iya, tidak hanya bisa merasakannya, aku bisa melihatnya. Setiap sihir menggunakan elemen yang berbeda. Saat elemen bertemu, mereka bahkan bisa menciptakan yang baru. Yang ada di antara kita sekarang adalah elemen pemeliharaan. Ini adalah elemen yang dibutuhkan oleh penyihir untuk menjaga homotestis tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dan karena dibilang homotestis itu juga hal paling sulit untuk dikuasai. Bagaimana dengan elemen sampingnya? Kamu bisa merasakan duanya, tidak hanya satu. Iya, ada dua. Ada abu-abu dan abu-abu yang lebih pekat. Mereka sudah jelas dua irama berbeda. Kakek Grayum bergumam, tidak ada alasan untukku melalui ratusan panti asuhan. Dia mengidentifikasi elemen pemeliharaan dan kelanjutan. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan penyihir normal seumur hidupnya. Seberapa tajam pemutaran takdir. Aku tidak memiliki banyak waktu untuk hidup. Namun aku menemukan talenta sesungguhnya. Ray berkata, jadi apa nama elemen di samping pemeliharaan itu? Tidak menyenangkan jika aku mengatakan padamu dengan mudah, menangkan gamenya dan cari tahu itu. Sekarang ada bola yang dibuat oleh dua elemen di antara kita. Cobalah menarik bola ini ke dirimu, dan sampai bola ini mencapai pada tangan seseorang, bolanya akan aku letakkan di dekat denganmu di awal agar adil. Ray bergumam, ini akan sulit menang melawan penyihir yang lebih mahir daripada aku. Tapi karena dia membatasi dirinya, ini mungkin saja. Kakek Grayum berkata, mari kita mulai. Di saat Ray mau mengambil bola sihir itu, akan tetapi kakek Grayum terlebih dahulu mendapatkannya. Ray bergumam, dia cepat. Kakek Grayum berkata, aku akan bertanya pertanyaan pertama. Dari mana kamu belajar sihir? Aku belajar otodidak. Kamu membuatku kaget 2 kali hari ini. Apa penyihir otodidak sangat langka? Aku akan menjawab pertanyaanmu jika kamu menangkan gamenya. Karena itu juga sebuah pertanyaan. Ayo kita mulai game selanjutnya kalau begitu. Di saat permainan itu mau dimulai, Ray bergumam, aku hanya memberinya informasi tentang diriku. Kalau begini terus, aku tidak akan mendapatkan apapun darinya. Aku harus menggunakan metode lain. Dengan tiba-tiba ada hembusan angin yang sangat kencang. Setelah itu, Ray pun mengeluarkan sihir lain di tangan kirinya. Dan akhirnya Ray pun memenangkan permainan tersebut. Kakek Grayum berkata, sepertinya kamu mengubah taktikmu. Tanyakan apapun yang kamu inginkan. Apa itu mana? Mana adalah elemen paling mendasar yang membentuk segala sesuatu di dunia ini. Mana tidak bisa dilihat atau disentuh. Namun seperti petir, api atau hujan es, kita bisa mengamatinya melalui fenomena sekunder. Selain itu, hanya sedikit manusia yang terlahir dengan kemampuan sensorik untuk merasakan mana. Namun bisa merasakan mana, tidak seperti bisa menggunakan sihir. Itu karena bakat untuk merasakan mana dan memanipulasinya adalah dua ranah yang sepenuhnya berbeda. Dengan bakat, maksudmu adalah kemampuan untuk memanipulasi mana? Benar. Ini mengacu pada kemampuan untuk memisahkan elemen-elemen yang membentuk mana dan mengombinasikannya dalam proporsi yang tepat. Secara umum, mereka yang memahami diri sendiri dengan baik cenderung memiliki bakat lebih besar sebagai penyihir. Dalam suatu arti, sihir adalah disiplin untuk mengeksplorasi diri sendiri. Itulah mengapa ada pepatah, mana menyapa mereka yang jujur pada diri sendiri. Setelah itu, permainan pun mulai kembali dilakukan. Akan tetapi, Ray memenangkan kembali permainan tersebut. Kakek Grayum bergumam,
Elemen pemeliharaan dianggap sebagai elemen tersulit untuk dikendalikan. Namun dia sedang mempelajarinya dengan memahami karakteristiknya secara langsung. Kakek Grayum berkata, "Jadi apa pertanyaanmu selanjutnya?" "Aku ingin tahu tentang cincin yang dimiliki penyihir di dalam hati mereka. Aku bisa menganggap lingkaran itu sebagai wadah untuk menampung mana. Mana di udara akan secara otomatis masuk ke dalam lingkaran yang telah diciptakan. Setelah pemurnian pertama, distribusi elemen dalam proses ini akan berbeda tergantung pada konstitusi penyihir. Apakah proses pemurnian membuat mana lebih mudah digunakan dibanding yang masih ada di luar?" "Benar, tapi ada alasan penting lainnya untuk proses ini. Menggunakan mana di udara beberapa kali mungkin tidak masalah, tapi jika dilakukan terus-menerus, itu akan menyebabkan keracunan mana. Biasanya reaksi ini terjadi segera setelah penyihir menggunakan mana di udara. Mereka mungkin merasa pusing dan mengantuk, tidak bisa berhenti tertawa, atau tidak bisa menghentikan air mata mereka karena kesedihan. Beberapa bahkan bisa mengalami toleransi, amarah, atau lebih rendah. Gejala keracunan mana berbeda pada setiap orang. Begitu gejala ini menumpuk, itu akan berkembang menjadi penyakit mental permanen." Ray bergumam, "Apakah mungkin mana dan emosi bisa saling mempengaruhi? Menggunakan mana yang tidak dimurnikan akan membuat penggunanya histeris. Kalau begitu, ini menjelaskan mengapa aku terbebas dari keracunan mana. Karena sampai baru-baru ini, aku tidak bisa merasakan emosi." Ray berkata, "Jika seseorang bisa memanfaatkan mana di udara tanpa terkena keracunan mana, mereka akan memiliki keuntungan yang besar. Itu ide yang unik. Namun aku belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Jika ada seorang seperti itu, mereka akan jauh lebih unggul dibanding penyihir yang lainnya. Karena ada jumlah mana yang tidak terbatas di udara." Apakah Ray akan lebih memahami tentang keseluruhan mana? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.